Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Baik para mahasiswa sekalian, berikut akan dijelaskan materi praktikum fisika dengan topik responsi yang pertama untuk jurusan Teknik Elektro, Fakultas Teknologi Industri Universitas Trisakti, Jakarta. Baik, berikut adalah slide yang menjelaskan tentang data-data mata kuliah. Mata kuliah ini merupakan mata kuliah praktikum fisika dengan kode mata kuliah IEF 105 dan juga jumlah SKS sebesar 1 SKS. Mata kuliah ini diperuntukkan untuk jurusan Teknik Elektro Fakultas Teknologi Industri dengan waktu pelaksanaan yaitu selama semester gasal. Mata kuliah praktikum fisika ini diampu oleh tim teaching yang terdiri dari beberapa anggota dosen, yaitu yang pertama ada Bapak Dr. Andes Bambang Kolis UD MSc, yang kedua ada Ibu Insinyur Harumi Yuniarti MSc IPM, yang ketiga ada Bapak Dr. Andes Muhammad Naji MSc, yang keempat ada Ibu Larasati Rizky Putri SPD MPD, dan yang kelima ada Ibu Ika Wahyu Utami SSI MSc. Selain tim dosen, kegiatan praktikum fisika juga nantinya akan dibantu oleh asisten laboratorium, yang mana asisten laboratorium merupakan mahasiswa semester 4 ke atas, atau mahasiswa yang telah menempuh SKS sebanyak 80 SKS atau lebih. Untuk jurusan teknik elektro, nantinya asisten laboratorium adalah mahasiswa yang berasal dari Fakultas Teknologi Industri, Fakultas Teknologi Kebumian dan Energi, serta Fakultas Arsitektur Lanskap dan Teknologi Lingkungan. Terdapat dua tugas utama asisten laboratorium, yaitu yang pertama, membantu pelaksanaan praktikum, kemudian yang kedua adalah mengkoreksi laporan para praktikan atau mahasiswa. Selain itu, laboratorium fisika juga memiliki seorang teknisi atau laboran, yang mana beliau ini juga merangkap sebagai admin laboratorium fisika. Nah, teknisi atau laboran serta admin dari lab fisika ada Ibu Beni Wahyuni SSI, yang mana tugas beliau sebagai seorang laboran adalah menyiapkan peralatan praktikum serta menangani kerusakan peralatan praktikum. Sedangkan tugas Ibu Beni sebagai admin adalah untuk surat menyurat serta administrasi laboratorium serta merekap data-data nilai praktikum. Berikut merupakan diagram struktur organisasi Laboratorium Fisika Fakultas Teknologi Industri. Laboratorium Fisika dikepalai oleh seorang kepala laboratorium, yaitu Bapak Dr. Andes Bambang Kolis UD MSc. Kemudian untuk koordinator praktikum adalah Ibu Insinyur Harumi Yuniarti MSc IPM yang bertugas atau bertanggung jawab terhadap pelaksanaan praktikum, yang nantinya beliau akan dibantu oleh kepala praktikum, yaitu Bapak Dr. Andes Muhammad Naji MSc. Selanjutnya untuk staf laboratorium fisika ada Ibu Larasati Rizky Putri SPD MPD dan juga Ibu Ika Wahyu Utami SSI MSc. Selain itu, terdapat teknisi atau laboran, yaitu Ibu Beni, yang mana beliau ini juga merangkap sebagai admin laboratorium fisika. Selanjutnya, agar pelaksanaan praktikum berjalan dengan lancar, tentu tim teaching nantinya akan dibantu oleh asisten laboratorium untuk berbagai jurusan yang melaksanakan praktikum di laboratorium fisika. Setiap mata kuliah pasti memiliki capaian pembelajaran lulusan atau yang kita kenal dengan istilah CPL. Untuk mata kuliah praktikum fisika, capaian pembelajarannya disesuaikan dengan jurusannya. Untuk jurusan teknik elektro, capaian pembelajaran lulusan atau CPL-nya ada dua, yakni yang pertama ada CP1, yaitu mahasiswa mampu menguasai konsep teoritis sains alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamentals, sains rekayasa, dan juga perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Sedangkan CPL yang kedua, yaitu CKU 4,
yakni mahasiswa mampu melakukan kerjasama secara efektif dalam sebuah kelompok kerja, baik secara internal maupun eksternal, lintas disiplin, dan juga lintas budaya. CP1 dan CKU4 ini terkait dengan bidang pengetahuan untuk CP1 dan juga kerjasama untuk CKU4. Sedangkan untuk capaian pembelajaran mata kuliah atau yang kita kenal dengan istilah CPMK, untuk praktikum fisika ada 5, yakni yang pertama ada CPMK 1, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam untuk penggunaan alat-alat praktikum, menggunakan dan menentukan nilai ketidakpastian pengukuran, dan juga menjabarkan perambatan ketidakpastian pengukuran. Untuk CPMK 1 ini, dia terkait dengan bidang pengetahuan atau CP1. Kemudian yang kedua, ada CPMK 2, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam, serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum di bidang mekanika, meliputi kekentalan zat cair, tetapan gaya pegas, vibrasi rotasional, dan juga hukum kekekalan energi. Nah, untuk CPMK 2 ini dia terkait dengan bidang pengetahuan dan juga kerjasama atau CP1 dan juga CKU4. Kemudian untuk CPMK yang ketiga, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam, serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum di bidang listrik dan magnet, meliputi karakteristik lampu pijar dan juga medan magnet oleh kawat loop berarus. Untuk CPMK 3 ini, dia juga terkait dengan bidang CP1 dan juga CKU4. Selanjutnya, untuk CPMK yang keempat, yaitu mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam, serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum di bidang optika dan termofisika, meliputi jarak fokus lensa positif, jarak fokus lensa negatif, dan juga tara kalor mekanik. CPMK 4 ini dia juga terkait dengan CP1 dan juga CKU4. Kemudian yang terakhir, yaitu CPMK 5, mahasiswa mampu memahami dan menerapkan konsep teoritis sains alam, serta bekerja sama dalam satu regu untuk melakukan praktikum di bidang gelombang dan bunyi, meliputi cepat rambat suara di udara dan juga resonansi suara, yang mana CPMK 5 ini dia juga sama, yaitu terkait dengan bidang CP1 dan juga CKU4. Baik, selanjutnya adalah pelaksanaan praktikum yang bisa kita lihat pada tabel yang ada pada slide. Perlu diketahui bersama, terdapat 14 minggu pertemuan untuk pelaksanaan praktikum fisika. Untuk minggu yang pertama, kegiatan kita adalah responsi yang pertama. Yang mana pada kegiatan respons yang pertama, hal yang dilakukan adalah pembahasan mata kuliah dan juga tata tertib praktikum fisika. Kemudian di minggu yang kedua, kegiatannya adalah respons yang kedua dengan materi bahasan teori pemakaian alat-alat praktikum. Selanjutnya, untuk minggu yang ketiga, kegiatannya adalah respons yang ketiga dengan topik bahasan teori ketidakpastian dan juga pengolahan data-data praktikum. Materi respons yang pertama, kedua, dan ketiga inilah yang nantinya akan menjadi dasar untuk kegiatan praktikum fisika. Nah, untuk minggu yang selanjutnya, yakni minggu yang keempat, nantinya akan dilaksanakan UTS atau ujian tengah semester, yang mana bahan ujian tengah semester ini adalah materi responsi yang telah diberikan sebelumnya. Kemudian kita akan masuk ke minggu yang selanjutnya, yaitu minggu kelima hingga minggu ke-12, dengan total pertemuan selama 8 minggu, nanti akan dilaksanakan praktikum fisika di laboratorium. Namun mengingat masih kondisi pandemi, maka praktikum ini nantinya akan dilaksanakan secara daring. Kemudian di minggu yang ke-13, diberikan kesempatan untuk melaksanakan praktikum susulan bagi mahasiswa yang di beberapa nomor percobaan ada yang tertinggal atau tidak lengkap.
Kemudian di minggu yang terakhir, kita nantinya akan melaksanakan ujian akhir semester atau UAS, yang mana syarat mengikuti UAS adalah mengumpulkan laporan dari seluruh nomor percobaan secara lengkap. Bahan UAS sendiri adalah materi praktikum dari percobaan pertama hingga ke-8, atau materi praktikum dari minggu ke-5 hingga minggu ke-12. Berikut adalah materi praktikum untuk jurusan teknik elektro dengan berbagai kode nomor percobaan seperti yang terlihat pada tabel yang ada pada slide. Perlu diketahui bersama, L itu merupakan kode untuk percobaan tentang listrik. Kemudian M itu adalah kode untuk percobaan tentang mekanika. P itu merupakan kode untuk percobaan tentang panas atau termofisika. B itu adalah kode untuk percobaan tentang gelombang bunyi, serta yang terakhir yaitu OP itu adalah kode untuk percobaan tentang optika. Nah, di sini ada 8 nomor percobaan. Untuk yang pertama yaitu dengan kode percobaan L1 atau dengan judul percobaan jembatan Wheatstone. Yang mana percobaan ini memiliki tujuan untuk menentukan nilai tahanan-tahanan listrik dan juga hantaran listrik larutan CuSO4 atau tembaga 2 sulfat dengan metode jembatan Wheatstone. Kemudian yang kedua, ada praktikum dengan kode L2, yaitu dengan judul percobaan karakteristik lampu pijar. Percobaan ini memiliki tujuan untuk menentukan dua karakteristik lampu pijar, yang mana karakteristik pertama adalah menentukan hubungan arus dengan tegangan, serta karakteristik yang kedua adalah untuk menentukan hubungan antara daya dengan tegangan. Kemudian yang ketiga, kita akan memiliki praktikum dengan kode M11B, yaitu dengan judul percobaan momen inersia dan vibrasi torsional. Yang mana pada praktikum ini tujuan percobaannya adalah yang pertama untuk menentukan konstanta pemulihan sudut atau K, kemudian untuk menentukan momen inersia piringan, silinder, bola, dan juga batang silinder logam, serta untuk membuktikan momen inersia dari dua massa. Kemudian yang keempat, kita akan memiliki praktikum dengan kode percobaan M15, yaitu judul percobaannya adalah hukum kekekalan energi mekanik. Nah, tujuan dari percobaan ini adalah yang pertama untuk menentukan energi kinetik translasi, kemudian untuk menentukan energi kinetik rotasi, serta untuk membuktikan hukum kekekalan energi mekanik. Kemudian selanjutnya, di praktikum yang kelima, kode percobaannya adalah MG1 dengan judul percobaan medan magnet kawat loop. Nah, untuk percobaan ini tujuannya ada 4, yaitu yang pertama untuk membuktikan hukum Biot-Savart. Kemudian yang kedua adalah untuk menentukan medan magnet di pusat kawat loop berarus sebagai fungsi jumlah lilitan. Kemudian yang ketiga, yaitu menentukan medan magnet di pusat kawat lingkaran sebagai fungsi jari-jari loop. Serta yang terakhir yaitu untuk menentukan medan magnet sepanjang sumbu kawat loop 3 lilitan berarus. Selanjutnya, kita akan memiliki praktikum yang keenam, yaitu praktikum dengan kode percobaan P3B. Yang mana praktikum P3B yaitu praktikum tentang muai panjang batang logam, yang memiliki tujuan untuk menentukan koefisien muai panjang dari 3 buah batang yang berbeda, yang mana batang tersebut bahannya terbuat dari tembaga, kuningan, dan juga aluminium. Kemudian praktikum yang selanjutnya yaitu praktikum B1 atau praktikum dengan judul percobaan resonansi suara. Nah, praktikum B1 ini adalah praktikum yang kita laksanakan sebagai pengganti dari praktikum B4. Nah, untuk praktikum B1, tujuan percobaannya adalah untuk menentukan kecepatan suara di udara dan juga bilangan getar garbu tala.
Kemudian di pertemuan yang terakhir, yaitu pertemuan yang ke-8, kita akan memiliki praktikum dengan kode percobaan OP1, yaitu praktikum dengan judul percobaan jarak fokus lensa. Nah, pada praktikum ini tujuannya ada dua, yaitu yang pertama untuk menentukan jarak fokus lensa positif dengan menerapkan beberapa metode, serta menentukan jarak fokus lensa negatif. Nah, perlu diketahui bersama, di sini ada dua cara untuk melakukan praktikum, yaitu yang pertama adalah praktikum serta demo praktikum. Nah, apa itu bedanya praktikum dengan demo praktikum? Kalau praktikum, nantinya mahasiswa itu mengambil data secara mandiri, dibantu dengan asisten di laboratorium. Sedangkan demo praktikum itu adalah praktikum yang didemokan oleh asisten atau tim dosen, dan juga nantinya mahasiswa akan ikut di dalam pengambilan data. Namun, mengingat kondisi pandemi, tentu bentuk praktikum di lab fisika adalah secara daring. Dan selama praktikum, nantinya mahasiswa atau para praktikan akan menonton video praktikum sesuai dengan jadwal. Selanjutnya adalah komponen nilai dan juga nilai akhir. Nah, kita tahu bahwa komponen penilaian untuk mata kuliah praktikum fisika itu terdiri atas 3, yakni yang pertama ada ujian tengah semester atau UTS, kemudian ada rata-rata nilai praktikum, dan juga ada ujian akhir semester. Untuk komponen penilaian yang pertama, yaitu ujian tengah semester, bobotnya adalah sebesar 20% dengan tim penilai adalah tim dosen. Kemudian, untuk rata-rata nilai praktikum, nah berarti kalau rata-rata nilai praktikum ini adalah rata-rata nilai dari 8 nomor percobaan, bobotnya adalah sebesar 60%. Nah, PIC-nya atau tim penilainya itu adalah asisten laboratorium. Nah, tentu untuk penilaian yang dilakukan oleh asisten, itu ada standar nilai yang telah mengikuti aturan yang dibuat oleh laboratorium fisika. Kemudian yang terakhir, komponen penilaiannya ada ujian akhir semester atau UAS dengan bobot sebesar 20% dan juga tim penilainya adalah tim dosen. Nah, ketiga nilai tersebut, ya, jadi ada UTS, kemudian rata-rata nilai praktikum dan juga ujian akhir semester, nantinya akan digabungkan sehingga para praktikan akan mendapatkan nilai akhir. Nah, berikut adalah rentangan nilai akhir untuk mata kuliah praktikum fisika. Nah, ini di sini jika para praktikan mendapatkan nilai 80 ke atas ya, itu nilainya adalah A atau setara dengan angka 4. Kemudian jika rentangan nilainya adalah 77 hingga 79,9, nilainya adalah A- atau setara dengan 3,75. Kemudian jika nilainya 74 hingga 76,9 itu mendapatkan nilai B+ atau setara dengan 3,5. Kemudian jika angka akhirnya atau nilai akhirnya adalah 68 hingga 73,9, nilainya adalah B atau setara dengan angka 3. Kemudian jika nilai akhirnya adalah 62 hingga 67,9, maka nilainya adalah C+ atau setara dengan angka 2,5. Kemudian jika rentangan nilainya adalah 56 hingga 61,9, ini grade-nya adalah C atau setara dengan angka 2. Kemudian jika nilai akhirnya adalah 45 hingga 55,9, grade-nya adalah D atau setara dengan nilai 1. Sedangkan jika di bawah 45, nilainya adalah E atau setara dengan angka 0. Kita bisa lihat pada tabel bahwa nilai E dan D itu dinyatakan tidak lulus. Nah, karena E dan D dinyatakan tidak lulus, oleh karena itu kami sebagai tim teaching berharap nilai praktikan itu yang didapatkan minimal adalah C. Gitu ya. Namun, kalau bisa harus mendapatkan nilai A. Gitu. Untuk pelaksanaan praktikum secara daring, nantinya akan dilakukan dengan berbagai media, baik tutorial melalui Zoom, PPDT, Google Meet, ataupun YouTube.
Untuk minggu pertama hingga minggu ketiga, dengan kegiatan responsi pertama, kedua, dan ketiga, media yang akan digunakan untuk pelaksanaan praktikum adalah Zoom, PPDT, Google Meet, ataupun YouTube. Kemudian untuk minggu yang keempat, yaitu dengan kegiatan UTS atau ujian tengah semester, media yang digunakan adalah Google Classroom. Ya, jadi di sini nanti soal itu akan diupload di Google Classroom, kemudian para praktikan akan mendownload soal tersebut dan juga nantinya akan mengupload lembar jawaban ke Google Classroom yang telah tersedia. Kemudian untuk minggu kelima hingga minggu ke-12, yang mana kegiatan kita adalah pelaksanaan praktikum, media yang akan digunakan adalah Google Classroom dan juga YouTube. YouTube di sini berfungsi sebagai media untuk share video demo praktikum, sedangkan Google Classroom adalah media yang digunakan untuk para praktikan mengupload laporan praktikum yang telah dikerjakan. Kemudian di minggu ke-13, nanti kita akan memiliki praktikum susulan. Nah, ini sama ya medianya, yaitu Google Classroom dan juga YouTube. Dan yang terakhir adalah minggu ke-14, yaitu ujian akhir semester, yang mana pelaksanaannya nanti kita akan menggunakan media Google Classroom. Sama seperti UTS, jadi nanti dosen akan mengupload soal, kemudian mahasiswa akan mendownload soal tersebut, dan juga akan mengupload lembar jawaban ke Google Classroom yang telah tersedia. Baik, sekian penjelasan tentang responsi pertama. Atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.